Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di video kali ini. Dan sekarang kita sudah memasuki bab pertama dari kitab Taisirul Halak. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa. Bab pertama ini menerangkan tentang takwa. Apa itu takwa? At-taqwa hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirron wa alaniyatan. Takwa ialah mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, baik secara terang-terangan ataupun secara samar-samaran. Dalam takwa ini, memang secara perkataan sangat gampang untuk diucapkan. Takwa ialah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Akan tetapi, kesulitan dari takwa itu adalah mengamalkannya. Karena memang sudah lumrah, al-kalam ashalu minal amal. Percakapan itu lebih gampang dari perbuatan. Fala tatimmu illa bittakhalli an kulli radilatin wattakhalli bikulli fadilatin. Maka seseorang tidaklah sempurna akhlaknya kecuali dengan mengkosongkan dirinya dari keburukan-keburukan dan menghiasi dirinya dengan keutamaan-keutamaan ataupun kebaikan-kebaikan. Di sini ada lafadz at-takhalli dan ada lafadz at-tahalli. Ada perbedaan dari kedua lafadz tersebut. Apa itu at-takhalli? At-takhalli ialah menyucikan diri dari perbuatan tercela dan akhlak-akhlak buruk. Contohnya seperti ujub, riya, dan bakhil, dan selainnya. Sedangkan at-tahalli ialah mengisi ataupun menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Contohnya seperti sabar, ikhlas, tawakal, dan lain sebagainya. Fahiyya at-tariqul ladzi man salakahu ihtada. Dan takwa itu adalah jalan di mana seseorang yang menempuh jalan tersebut maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal urwatul wuthqal lati man istamsaka biha naja. Dan takwa itu bagaikan tali yang kuat. Barang siapa yang memegang tali tersebut atau berpegangan pada tali tersebut, maka dia akan selamat. Wa asbabuha katsiratun. Sebab-sebab takwa ini ada banyak. Minha ayyulahidhal insan annahu 'abdun dzalilun. Di antaranya ialah manusia menganggap dirinya sebagai hamba yang hina. Wa inna rabbahu qawiyyun azizun. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuat dan maha mulia. Wala yanbaghi lidzalil ay ya'siyal aziz li'anna nasiyatahu biyadihi. Maka sangat tidaklah pantas bagi hamba yang hina untuk bermaksiat kepada Tuhan yang maha perkasa. Mengapa? Karena dirinya ada dalam kuasaannya. Artinya, kalau bahasa kasarnya, afwan, ketika kita sadar diri bahwasanya kita ini siapa, kita diciptakan oleh siapa, dan kita akan kembali kemana, maka dengan dorongan itu kita akan lebih mengoptimalkan perintah-perintah Allah dan lebih takut untuk melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ayyatadzakkara ihsanallah ilaihi fi jami'il ahwal. Wa man kana kadzalik la yanbawi an tujhada ni'matuhu. Di antara sebab-sebab takwa kepada Allah yang selanjutnya ialah dengan kita mengingat kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita di setiap keadaan. Wa man kana kadzalik la yanbaghi an tujhada ni'matuhu.
Dan barang siapa yang mengingat kebaikan Allah kepadanya, maka tentulah sepatutnya dia tidak mengingkari nikmat-nikmat Tuhan yang telah diberikan kepadanya. Sebab takwa yang kedua ialah dengan kita mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Artinya walaupun kita bermaksiat kepada Allah, walaupun kita tidak mensyukuri nikmat Allah, akan tetapi Allah tetap memberikan kita nikmat, baik berupa sehatnya badan, baik berupa amal, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan kita mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, maka kita akan terdorong untuk mengoptimalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun menjadi sabab untuk kita takwa kepada Allah, menjauhi larangan Allah dan mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha ay tadakkaral maut. Sebab-sebab takwa yang selanjutnya adalah tadakkaral maut, mengingat kematian. Li'anna man 'alima annahu sayakunu wa annahu laisa amamahu illa al-jannah aw an-nar ba'athahu dzalika illa al-a'malis shalihat. Karena seseorang yang menyadari bahwa dia akan mati dan tidak ada di hadapannya kecuali surga dan neraka, niscaya dirinya akan tergerak untuk melakukan amal-amal baik semampunya. Wa minal a'malis shalihat musa'adatul muslimin. Di antara amal-amal baik yaitu menolong sesama muslim. Wan nadharu ilaihim bi'ainil atfi war rahmah, dan memandang mereka dengan pandangan lemah lembut dan kasih sayang. Khususan idza sabaqa minhum ihsanu ilaihi, lebih-lebih kepada mereka yang menolong duluan kepada kita. Sebab-sebab takwa itu ada banyak. Sebagiannya yang telah disebutkan oleh muallif dalam kitabnya, yaitu pertama, dengan menganggap diri kita hamba yang hina dan menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha kuasa dan maha mulia. Dan yang kedua yaitu mengingat selalu nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah tadakkarul maut, yaitu mengingat kematian. Karena dengan sebab-sebab tersebut, hati kita akan terdorong untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma thamaratuha fasa'adatud daraini. Adapun hasil dari takwa ialah bahagia dunia dan akhirat. Wa amma fid dunya fartifa'ul qadir wa jamalus suid wa dzikr wa iktisabul mawaddati minan nas. Adapun keuntungan-keuntungan di dunia yang kita dapatkan ketika kita sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah irtifa'ul qadir wa jamalus suid wa dzikr wa iktisabul mawaddah minan nas, yaitu diangkatnya derajat kita, harumnya nama kita, dan kita akan dicintai oleh seluruh manusia. Lianna sahibat taqwa yu'azzimuhul asawir wa yahabuhul akabir. Karena orang-orang yang takwa akan dihormati oleh yang lebih kecil dan disegani oleh yang lebih besar. Wa yarahu kullu aqilin annahul aula bil birri wal ihsan. Dan orang-orang yang berakal melihat bahwasanya orang-orang yang bertakwa lebih utama untuk diberikan kebaikan dan diperlakukan dengan baik. Berarti faedah dari takwa ini sangat besar sekali dan sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Tidak hanya satu kelebihan yang Allah berikan ketika kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi banyak kelebihan yang akan mengiringi kita dalam kehidupan kita ketika kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu irtifa'ul qadir, yaitu diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harumnya nama kita di bainan nas, serta kita akan dicintai oleh manusia. Wa amma fil akhirah fan najatu minan nar wal fawazi bidukhulil jannah. Adapun keuntungan-keuntungan di akhirat yang akan kita peroleh ketika kita sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah fan najatu minan nar,
selamat dari api neraka, wal fawazi bidukhulil jannah, dan mendapatkan kemenangan dengan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada dua keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapat keuntungan di dunia dan juga mendapat keuntungan di akhirat kelak, yaitu dengan terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam takwa ini sudah banyak dalil yang telah disebutkan, baik itu dalam hadis ataupun dalam Al-Qur'an. Nah, salah satunya hadis Nabi, yaitu ittaqullaha haitsuma kunta. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun, ataupun ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, dan sebagainya. Oleh karena itu, takwa merupakan sebuah jembatan untuk kita menuju keuntungan ataupun kebaikan, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Oke, sudah selesai bab yang pertama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu, dan kita akan lanjut di video berikutnya. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.